Yahoo! Vika no Nikki yokoso. Selamat datang di Vika no Nikki. Ketemu lagi, kita masih bahas tentang gimana preparation aku buat berangkat ke Jepang. Ini part terakhir mungkin ya, karena udah nyampe aku udah dapet visa kan. Nah, jadi aku tinggal cerita perintilan-perintilan akhirnya. First, aku mau cerita tentang PCR. Jadi waktu itu tuh Jepang tuh punya regulasi yang berubah-ubah ya soal kedatangan orang asing ke Jepang. Sebenarnya waktu itu aturannya tuh orang yang mau datang ke Jepang tuh nggak perlu karantina lagi, tapi karena kampus aku ingin menjaga reputasi, ensure bahwa orang-orang yang atas namanya MU datang ke Jepang tuh nggak bermasalah gitu soal corona, karena emang rada sensitif di sini kan soal corona. Aku pribadi disuruh karantina 4 hari. Terus PCR itu ya, jadi kami itu harus punya sertifikat negatif corona, dan itu tuh salah satu tahap yang bikin aku deg-degan banget, karena kayak semua udah siap nih, aku udah packing, aku udah punya semua dokumen, udah beres pembayaran asuransi segala macam gitu kan, asuransi perjalanan, tiket udah di tangan gitu kan. Tapi kalau PCR positif berarti aku nggak bisa berangkat gitu, dan aku harus reschedule tiket lagi karena gini ya, waktu di tengah nunggu COE itu kan, tiba-tiba MU minta kami ngisi Google Form untuk bikin satu dokumen namanya ERFS, Entrance Returnees Follow Up System Certificate. Nah, itu tuh sertifikat yang dipakai buat apply visa juga. Situ mereka tuh minta data kedatangan kami ke Jepang, tanggalnya tanggal berapa dan flight numbernya, which is kami berarti harus beli tiket dong. Padahal COE aja belum nyampe gitu. Tapi itu timingnya rada bentrok gitu sih, jadi kayak aku waktu tuh galau juga mau beli tiket kapan gitu, karena COE belum jadi tapi udah diminta data buat ERFS gitu kan. Ya udah deh, aku beli tiket tuh bulan apa, aku beli tiket kayak April, beli tiket buat keberangkatan Mei, tapi ternyata Mei belum jadi kan COE aku. Kayak seminggu sebelum tanggal keberangkatan yang Mei itu COE aku belum jadi aku harus reschedule, dan buat reschedule ada biaya lagi kan. Jadi kalau misalnya aku tuh udah overthinking gitu loh, kalau misalnya PCR positif, terus aku harus reschedule lagi, bayar lagi, tuh males banget ngurusnya gitu. Jadi aku bener-bener berdoa bener-bener yang mohon biar jangan positif gitu. Dan bener, ternyata negatif. Jadi aku berangkat itu hari Senin 13 Juni 2022. BTW, ini perintilan yang sebenarnya kurang penting tapi berkesan buat aku ya. Pertama, aku cerita tentang packing. Jadi aku tuh kan meninggalkan Bandung sekitar 2 minggu sebelum keberangkatan, karena aku udah punya rencana gitu, kayak seminggu pertama ngurus visa jadi, minggu depannya aku mau spend sisa waktu aku di Indonesia di Cikarang, tempat keluarga aku tinggal, sama adik-adik aku gitu kan, sama ngambil beberapa barang yang mau aku bawa ke Jepang. Jadi dari Bandung tuh aku udah bawa satu koper gede isi baju-baju yang bakal aku bawa ke Jepang. Jadi aku kayak stay-nya tuh di rumah kerabat aku yang di Jakarta itu. Aku packing di sana sambil nunggu visa kan, beli segala macam kebutuhan di sana. Jadi aku tuh udah packing bahkan sebelum visa aku jadi gitu, karena kayak banyak kan yang mau dibawa, dan kayak ya excited gitu. Ini pengalaman aku pertama kali ke luar negeri, bener-bener yang aku urus dari setahun sebelumnya gitu kan. September 2021 udah bikin paspor sendiri, pusing gara-gara slot kota segala macam gitu. Aku packing di rumah kerabat aku di Jakarta, koper aku tinggal, visa udah jadi, akhirnya aku ke Cikarang, spend sisa waktu aku sama adik-adik aku. Terus ya udah balik lagi ke Jakarta buat packing akhir. Terus PCR kan, di Sabtu dapat hasil negatif, udah berarti kan fix berangkat. Nah, persiapan terakhir di hari Minggu aku ya persiapan terakhir. Terus kan Minggu malam harus udah ke bandara kan, karena flight aku tuh Senin, tapi Senin tengah malam gitu loh guys. Jadi kayak tanggal 13 jam 00.45 ya, aku inget banget. Jadi kayak tengah malam gitu, Minggu malam, masih Minggu malam kan jatuhnya, cuma 00.45 tuh udah di hari Senin gitu. Jadi aku udah di bandara kayak jam 7 or 8 gitu, aku udah berangkat jam 7 kalau nggak salah. Nah itu tuh hari Minggu itu ya bener-bener hari dimana aku deg-degan banget, karena aku sendirian ke Jepang gitu. Terus aku udah lama gak naik pesawat, terus kayak
aku tuh gak tahu gitu loh harus ngapain aja di bandara. Makanya waktu aku di rumah kerabat aku, di rumah om tante aku tuh, aku kayak bukan ngomel, kayak bukan ngeren juga, apa ya, kayak ngomong kayak gini nih berkali-kali, ini beneran aku berangkat gitu, ini aku ke bandara nanti harus ngapain nih, tahap-tahapnya gimana, ntar kalau aku nyasar gimana, aku harus ngapain aja di bandara, kayak gitu kan. Itu bener-bener yang aku tuh bingung gitu loh harus ngapain. Tapi terus om bener-bener nenangin aku kayak gini dia jelasin gitu, imigrasi lah, terus bagasi gimana segala macam gitu kan dijelasin. Ya udah, ke bandara pun aku sendiri gitu loh, gak ada yang nganter, aku berangkat sendiri gitu, naik bis yang dari tempat om tante aku tinggal sampai ke bandara Soekarno Hatta. Sampai bandara aku masuk, check in, belum dibuka waktu itu karena aku kepagian jadi belum dibuka buat counter buat check innya. Terus waktu dibuka aku check in, kayak dapet tiket fisiknya, terus juga masukin bagasi, dari situ ke imigrasi, ngantri imigrasi, cek paspor segala macam, udah tinggal nunggu dipanggil keberangkatannya gitu kan. Nah itu tuh di situ udah lolos imigrasi, aku kan ada spare time gitu, aku bikin status lah di Instagram kayak mau berangkat, terus juga pamitan sama teman-teman kelas kayak, teman-teman ini aku mau berangkat ke Jepang segala macam. Tuh baru di malam itu aku bilang ke mereka kalau aku mau ke Jepang gitu. Sebelum itu aku cuman cerita ke beberapa teman deket aku, nggak tahu mereka kaget, mungkin kalian yang pada nonton kaget nggak waktu aku bilang mau berangkat, mungkin kaget mungkin enggak, tapi ya pokoknya itu mendadak gitu, aku tiba-tiba ngomong mau ke Jepang gitu. Terus ya udah berangkat. Oh btw aku naik Philippine Airlines, jadi aku transit di Manila. Terus aku masih kayak ini beneran aku ke Jepang gitu, karena nih ya perintilan lagi yang aku mau ceritain, Jepang tuh udah kayak impian gitu loh buat aku. Aku dari kecil suka banget Jepang. Sepele sih sebenarnya, karena aku tuh suka Naruto dulu dari kecil, dari TK. Terus aku tuh koleksi komik Naruto, link ke Gramedia buat cek volume Naruto terbaru udah ada belum. Terus aku koleksi, aku kayak punya satu rak buku isinya komik Naruto semua gitu. Dan aku punya sahabat baik banget orang Jepang yang dia tuh udah bestie banget aku gitu. Dia yang tahu banget aku tuh pernah melalui apa aja di hidup ini. Dia tahu masa-masa puber aku dulu orangnya kayak apa dan sekarang jadi kayak apa. Dia tahu segala macam struggle aku, dan emang intinya aku tuh udah suka Jepang gitu. Terus kayak dulu tuh cuman iseng aja ngomong, suatu saat ke Jepang lah gitu. Terus waktu udah mau berangkat kok kayak ini beneran gitu. ini nggak mimpi kan gitu. Saking otak aku gak bisa ngelot dan terharu, kalau aku mikir lagi juga masih kayak yang beneran gitu. Karena mimpi kayak itu tuh kayak mimpi merely a child's dream gitu buat ke Jepang, tapi ternyata beneran bisa gitu. Kok aku mau nangis? Ya pokoknya udah impian. Waktu udah nyampe di Jepang juga, di bandara kan ada orang MU yang jemput. Terus aku kayak yang ini Jepang gitu. Oh ini Jepang tuh kayak gini gitu. Oh ya, terus di pesawat aku nemu satu orang kenalan sama satu orang Jepang. Nanti aku cerita di video lain. Terus juga intinya nggak nyangka banget, bahkan sampai karantina nih, sampai hotel karantina, keluar karantina, coba strolling ya di sekitar sini, lihat rumah-rumah Jepang. Aku tuh masih kayak menghabiskan minggu pertama aku di Jepang tuh bener-bener kayak yang menyadarkan diri aku tuh udah di Jepang gitu. Alay, bodo amat, tapi beneran yang kayak gitu loh rasanya, karena karena ya kayak mimpi gitu. Siapa sih aku bisa kesini gitu kalau nggak tanpa bantuan Kakung Uti, dosen-dosen aku juga yang suportif banget, staff UPI, staff MU yang benar-benar support, teman-teman deket aku yang tahu banget bulan April sampai Juni sehektik apa. Kenapa sampai Juni? Karena kuliah yang di UPI kan selesai Juni, jadi dari Juni aku udah agak lenggang gitu. Kalau kuliah yang di MU tuh springnya selesai Agustus kan, jadi kayak yang April sampai Juni itu aku melalui apa aja. Dan bantuan dari yang di atas benar-benar nggak ada habis-habisnya gitu. Aku benar-benar dapat banyak banget teman-teman baik yang dikirim sama dia buat aku. Jadi aku menghabiskan tiap hari di sini tuh benar-benar penuh rasa syukur, dan kayak rasanya masih kayak mimpi gitu. Bahkan sampai sekarang udah 3 bulan aku di Jepang tuh masih ngerasa ini hidup yang kayak mimpi gitu. Kayak nanti suatu saat aku harus balik ke Indonesia, dan jadi kemarin 1 tahun tuh mimpi kayak gitu, kayak
overthinking mood on, tapi udah. Oke, jadi out of topic dari topik kita tentang keberangkatan ke Jepang. Jadi ya gitu guys ceritanya. Ya jadi partnya selesai sampai sini, part 3. Nanti nextnya aku pengen cerita tentang apa ya, aku tuh sempet bikin reaction video aku makan natto pertama kali. Mungkin nanti aku bakal edit itu terus upload di sini, atau mungkin aku cerita yang lain tentang, banyak banget yang mau ceritain, khususnya tentang baito. Astaga, baito itu kerja paruh waktu, part time job. Jadi itu adalah salah satu part terbaik yang penuh pengalaman yang aku seneng banget share ke kalian. Sampai sini dulu, makasih banyak udah denger. Kalian punya pertanyaan apapun, tanggapan apapun, komen aja. Dan juga kalau ada requestan pengen tahu apa tentang Jepang, pengen bahas apa, ya siapa tahu aku bisa memenuhinya, aku bakal pertimbangin. Oke, gitu aja. Makasih banyak sekali lagi buat kalian. Sampai ketemu di next video. Ciao, mata nih, bye bye.